Baik ya, ini cara membaca iklan Facebook yang terakhir. Nah, ini membaca iklan Facebook yang terakhir ini sebenarnya pengalaman saya sebagai seorang marketer ya. Maksudnya sebagai seorang marketing. Beda ya antara seorang sales sama marketing. Ya. Jadi seorang sales itu menciptakan penjualan, seorang marketing atau marketer itu eh, untuk membuat market ya. Makanya kalau kita itu masih kalau kita itu menjalankan marketing ataupun bidang menjalankan marketing di sebuah perusahaan ataupun sedang melakukan pemasaran sebuah produk itu wayahnya adalah kita ngebentuk market ya untuk mendatangkan lead ya. Tugas kita adalah mendatangkan lead dan juga membentuk market. Jadi salah kalau misalkan kita itu sebagai salesnya seperti itu. Jadi kalau di online itu kita berikan di Facebook itu sebagai seorang marketer, kemudian customer service itu sebagai seorang sales. Nah, seperti itu. Nah, makanya eh, kita akan salah besar kalau misalkan kita melakukan kegiatan marketing ataupun sebagai marketer tapi tidak membentuk market. Makanya di awal saya sudah jelaskan tentang prinsip dasar yaitu prinsip dasar di IM yaitu analysis, create market dan juga sumber traffic seperti itu ya. Nah, ini membaca data iklan Facebook yang terakhir itu adalah pengalaman saya. Seorang marketing itu memiliki frekuensi tinggi dalam menawarkan produk kepada satu orang. Jadi, dia frekuensinya sering untuk menawarkan produk ke satu orang itu. Maksudnya seperti ini. Semakin dia sering menawarkan produk ya ke orang tersebut, maka akan semakin tinggi konversinya. Nah, makanya frekuensi itu di dalam iklan Facebook saya selalu memperhatikan ya. Kenapa ada retargeting? Kenapa Facebook membuat em, fasilitas retargeting? Fungsinya adalah karena memang si Facebook itu paham bahwasanya dia adalah seorang marketing gitu, seorang marketer, bukan seorang sales. Sehingga dia ciptakanlah sebuah retargeting untuk menciptakan frekuensi lebih tinggi. Nah, dengan semakin tingginya frekuensi, maka akan semakin tinggi juga konversinya. Saya saya selalu memperhatikan frekuensi yang saya jalanin. Maksudnya iklan yang berjalan itu frekuensinya berapa. Nah, saya selalu membuat standar yaitu 2 sampai dengan 4 itu adalah minimal. Ya, 2 sampai 4 itu adalah minimal frekuensi yang harus saya dapat dari sebuah winning campaign. Jadi winning campaign itu rata-rata frekuensinya pasti tinggi. Nggak mungkin rendah. Coba Anda perhatikan campaign Anda yang bagus, ya, yang paling bagus yang menghasilkan profit yang tinggi, itu pasti frekuensinya tinggi. Nah, itu. Nah, saya pernah menjalankan campaign Facebook ya, winning campaign itu frekuensinya di atas 50. Luar biasa, jadi iklan itu tampil setiap dalam 1 menit itu tampil selama 45 detik. Itu saya perhatikan benar-benar saya perhatikan. 45 detik iklan itu tampil di kanan desktop, di apa namanya? Di mobile dan di newsfeed itu rata-rata dalam 45 detik. Jadi dalam waktu 1 menit 45 detik itu adalah iklan saya semua seperti itu. Nah, itu adalah untuk meningkatkan frekuensi. Memang itu biayanya tinggi ya, biayanya itu tinggi banget. Tapi masih ketutup budgetnya. Nah, ketika saya mendapatkan pengalaman itu ya, karena saya kaget ya waktu itu sengaja saya buat supaya frekuensinya tinggi ya di atas sampai 50-an lebih ya. Nah, itu setelah saya iklan yang kedua, ternyata frekuensi untuk winning campaign itu saya bisa dapat 3 sampai 4. Ada yang winning campaign itu 4 gitu ya, 5. Nah, itu udah sangat-sangat profitable sekali gitu. Karena dia sudah terbiasa dengan melihat iklan saya sebelumnya, yaitu sampai frekuensi 50 itu tadi. Memang budget yang saya keluarkan itu luar biasa banget, profitnya sangat-sangat tipis. Tetapi pada saat iklan selanjutnya, frekuensi 2 sampai 4 itu sangat-sangat bagus gitu, sangat-sangat profitable. Nah, itulah yang saya rasakan ya. Itu adalah pengalaman saya. Itu frekuensi standar yang menurut saya cukup untuk kita pertahankan. Misalnya seperti ini. Ini salah satu produk fisik yang saya iklankan ya. Frekuensinya bisa Anda lihat di sini.
Bisa Anda lihat di sini ya. Di sini frekuensinya 1,6, 1,5, 3, 2 ya. Ini post engagement. Post engagement aja frekuensinya tinggi. Ya, 3, 2 seperti ini. Yaitu adalah frekuensi yang tinggi itu disebabkan karena saya melakukan retargeting. Ya, itu produk fisik. Jadi semakin tinggi frekuensinya itu semakin bagus. Nah, ini pengalaman saya sedikit ceritakan tentang pengalaman saya ketika menjual produk fisik ya, sebagai seorang marketer. Nah, jadi suatu ketika saya menawarkan sebuah produk ya, sebuah produk itu di rumah makan. Nah, saya lihat produk pesaing itu ada di rumah makan, itu banyak banget gitu. Nah, kemudian saya berpikir bagaimana caranya supaya produk yang saya bawa itu bisa terjual di rumah makan tersebut dan bisa banyak orderannya dari rumah makan tersebut karena rumah makannya memang ramai seperti itu, rumah makan Padang. Ya, produknya adalah energy drink. Nah, kemudian setelah saya tawarkan ya, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga terus saya tawarkan. Minggu keempat, minggu kelima, minggu keenam, selalu setiap minggu saya datangi dan selalu saya tawarkan. Jadi frekuensi itu semakin tinggi semakin bagus. Memang awalnya jelek gitu ya. Memang awalnya kita kena dampaknya itu ada jeleknya. Kena dampak jeleknya, tapi setelah itu jadi bagus gitu loh. Ya itu pengalaman aja gitu. Nah, ketika itu saya setelah saya menawarkan produknya, suatu hari saya dilempar gelas ya, dilempar gelas karena saya waktu itu terus gitu, maksudnya terus nawarin gitu, nggak berhenti nawarin sampai dia membeli gitu. Jadi memang prinsip dasar saya ketika menjadi seorang marketer itu ngotot untuk terus menjual lagi ke orang tersebut seperti itu. Nah, saya waktu itu udah lempar gelas ya, udah lempar gelas. Akhirnya saya minggu depan saya nggak jualan, tapi saya tetap datang. Kemudian saya minta maaf. Kemudian saya tetap membeli makanannya seperti itu. Kemudian di minggu selanjutnya, setelah saya seperti itu, akhirnya saya manggilnya Bude ya. Akhirnya Bude itu malah ngambil produk saya gitu. Dan kemudian produk pesaingnya tidak diambil lagi dan semua produk-produk saya diambil. Dia bilang seperti ini. Saya minta maaf karena kemarin sudah marah-marahin kamu di depan umum, kemudian saya juga lempar gelas seperti itu ya. Kemudian produk yang kamu bawa apa? Sini saya beli semuanya. Akhirnya saya setiap minggu ya, saya ke situ, itu produk saya selalu diambil semua gitu. Energi drinknya selalu diambil. Nah, ternyata pelajaran penting itu saya dapatkan ketika saya menjadi seorang marketing ya di offline dulunya. Kemudian saya terapkan di iklan, itu pun begitu gitu. Karena memang Facebook itu secara prinsipnya adalah sebagai seorang marketing ya. Dia menawarkan ke orang satu persatu. Nah, semakin dia menawarkan sering ke orang tersebut yang sama, asalkan targetnya sudah tepat ya. Ini saya berbicara tentang bahwasanya marketnya sudah tertarget ya. Kalau marketnya yang tidak tertarget, kemudian kita tawarin terus, ya capek ya. Itu cuma bikin capek. Tapi kalau memang targetnya sudah tepat, terus kita tawarin terus, tawarin lagi, tawarin terus, tawarin lagi, tawarin terus, itu konversinya semakin tinggi. Seperti itu. Sama seperti halnya ketika kita melempar dadu. Dadu itu kotak ya, ada 6 sisi. Kita misal mau mendapatkan sisi ke-6 supaya dia tampil sisi ke-6-nya. Nah, lemparan dadu pertama mungkin tidak berhasil. Mungkin ada yang beruntung berhasil, tapi kemungkinannya kecil. Tapi semakin sering kita melempar dadu, maka dia akan tinggi kemungkinan terjadinya. Lemparan keberapa dia pasti akan ada. Pasti kita akan dapat. Karena kita semakin sering. Ya, kita sudah tahu bahwasanya market itu sudah tertarget. Jadi kita cukup lakukan sesering mungkin untuk menawarkannya. Itu kuncinya ya di Facebook. Nah, jadi rumus yang terakhir untuk membaca data iklan di Facebook itu adalah di frekuensi. Retargeting sama dengan frekuensinya tinggi sama dengan high conversion. Ya, ini high conversion. Nah, saya biasanya frekuensinya itu minimal 2 sampai dengan 4. Seperti itu. Itu adalah tentang membaca data iklan Facebook ya. Yang terakhir, semoga ini bisa bermanfaat. Kita langsung ke video selanjutnya.